Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qiyamtis sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang kali ini ada izin Allah kembali kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak lupa Fatih berpesan mobil khusus untuk diri Fatih pribadi selaku manusia yang lemah, dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Seperti baju yang kita kenakan pada siang hari ini, maka seperti itu juga kehidupan yang sedang kita lalui dari hari ke hari. Ada beragam warna kehidupan, tidak satu warnanya. Hidup itu isinya tidak melulu kesulitan, sebagaimana isi kehidupan juga tidak terus-menerus kebahagiaan. Ada rasa suka, senang, sedih, sulit, kaya, miskin, sukses, gagal, dan seterusnya. Tetapi terkadang memang kita sebagai manusia lupa bahwa seperti itulah warna kehidupan ini. Ada banyak warnanya. Dan bisa jadi ini disebabkan karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan rasa. Ada keterbatasan rasa. Ketika misalkan kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kita punya keterbatasan rasa bahagia di sana. HP yang kita idam-idamkan sejak lama tiba-tiba sudah di tangan, biasa saja. Sejak kecil mendapatkan berangkat ke Bali, sudah sampai sana bahagianya biasa saja. Ingin naik pesawat, sudah di pesawat malah kadang takut. Jadi kita punya keterbatasan rasa ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, dan keberhasilan. Dan demikian juga sebaliknya, ketika kita menerima kegagalan, ketidakberhasilan, kesulitan hidup, kita sebagai manusia juga punya keterbatasan rasa sedih di sana. Balik semua duka kehidupan yang kita lalui, toh faktanya kita masih hidup dan masih bisa tertawa. Inilah yang membuat kita seringkali lupa bahwa sekali lagi hidup itu punya banyak warna. Nah, keterbatasan inilah kemudian yang menghantarkan kita pada kesalahan persepsi dalam memandang warna kehidupan. Kita memahami, menganggap bahwa ketika kita mendapatkan kesuksesan, kekayaan, keberhasilan, atau serupa dengan itu semua, kita anggap itu adalah kemuliaan untuk kita.
Pun sebaliknya ketika kita mendapatkan atau menerima kesedihan, kesulitan, ketidakberhasilan dan apapun yang serupa dengan itu, kita menganggap bahwa ini adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi begitulah kita manusia. Begitu dapat kenikmatan, kita berperasaan bahwa kita sedang dimuliakan. Karir naik, kita merasa kita sedang dimuliakan. Rezeki bertambah, kita merasa kita sedang dimuliakan oleh Tuhan. Allah sayang kepada kita. Dan begitu sebaliknya ketika disebutkan di ayat tadi, begitu Allah membatasi rezeki kita, kita menganggap bahwa kita sedang dihinakan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jadi ketika pemahaman kita, ketika kita memahami takaran kemuliaan dan kehinaan itu, dari seberapa besar, seberapa banyak nikmat yang kita dapat, itulah fakta kehidupan kita hari ini. Inilah fakta kita memandang warna hidup. Jadi takaran kemuliaan kehinaan itu sering kita anggap dari seberapa besar nikmat yang kita dapat. Semakin banyak nikmat yang kita peroleh, kita menganggap kita sedang mulia. Dan semakin sedikit kita menganggap kita yang sedang hina. Itulah persepsi yang salah dalam memahami warna kehidupan. Dan memang menjadi sulit bagi orang-orang yang memiliki kesalahan ini untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya hidup itu atau kebahagiaan itu tidak hanya pada dua takaran tadi. Bagi orang-orang beriman seperti kita, maka cara pandang kita adalah cara pandang keimanan. Dan bagi orang-orang beriman, yang namanya hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Bahwa dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam kesulitan hidup, jelas itu ujian. Tetapi dalam kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, itu juga sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah jelaskan secara gamblang dalam surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan hidup dan mati ini untuk apa? Untuk diuji, seleksi. Mana yang soleh, mana yang dhaif, mana yang lurus, mana yang tidak. Yang paling baik amal yang ahsanu amal. Jadi ujian. Mau susah, mau senang, mau bahagia, mau sedih, semua hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sekali lagi yang namanya ujian itu tidak melekat pada satu warna. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jadi ketika kita memahami atau menganggap bahwa atau kita menerjemahkan nikmat atau nikmat itu kita terjemahkan dalam satu warna, yaitu kesenangan, kebahagiaan, disitulah kemudian kita ini sebagai manusia seringkali terjebak pada kedangkalan alam kita sendiri. Sebab nanti kita hanya akan bersyukur ketika kita bahagia. Kita hanya bersyukur ketika kita mendapat nikmat. Kita hanya bersyukur ketika kita mendapat kemudahan hidup. Tetapi begitu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati sisi yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa jadi syukur itu pun lenyap, hilang. Jadi begitu anugerah yang Allah berikan tidak sama dengan kita inginkan dan kita harapkan, kita mulai berkeluh kesah, mulai kecewa, bahkan membuka keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sebagai orang beriman kita harus penuh yakin bahwa apapun yang terjadi pada kita, situasi apapun yang melingkupi kita hari ini, kondisi apapun yang kita terima hari ini, maka dalam perspektif iman itu adalah khair buat kita, itu adalah baik buat kita. Tinggal kemudian kita mengambil hikmah dari semua peristiwa itu. Jadi begitulah manusia. Dan di sisi yang lain, tabiat manusia seperti yang didendangkan dalam sebuah nasyid. Apa yang ada jangan disyukuri, yang tidak ada sering dirisaukan. Lo punya mobil risau, padahal motor sudah punya, dan tidak pernah kita syukuri motor itu. Dan cara mensyukuri motor itu adalah gunakan motor itu semaksimal mungkin untuk segala sesuatu yang bersifat positif. Ibadah, gunakan motor itu untuk pergi ke masjid, gunakan motor itu untuk menghadiri majelis-majelis taklim, gunakan motor itu untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Dan sikap kita sebagai muslim yang baik adalah jangan melahirkan sikap di mana orang segan untuk meminjam barang-barang kita. Nah, yang sampai orang itu suka untuk meminjam apa yang kita miliki. Perlu dijaga sekali. Kita senang kalau semua yang kita miliki ini bermanfaat bagi orang lain. Itulah bentuk syukur kita. Jadi demikianlah kita manusia, masyaallah muslimin. Padahal tadi cocok tidaknya harapan-harapan kita dengan kenyataan yang Allah berikan kepada kita, itu hitung-hitungannya, kalkulasinya sangat begitu luas. Jadi apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang Allah berikan kepada kita, hitungannya tidak sederhana dalam menghitung matematika. Luas kalkulasinya. Sebagai contoh misalkan, kita berusaha mengejar pesawat, lalu kita naik motor untuk membelah kemacetan di tengah jalan, zigzag, kebut, sampai di bandara pesawat sudah take off. Biasanya dalam peristiwa seperti ini yang muncul dengan cepat itu adalah kekecewaan, baik secara zahir maupun tidak nampak atau langsung dan tidak langsung. Jangan kita bersyukur. Pada tadi kalkulasinya bisa luas. Kita mendumel, mulai kita runut kompetensi. Istri saya nggak bangun nih, tidak ada supir nggak isi dulu kan dengan angin, nyalain keadaan macet, macam-macam dulu. Tidak bersyukur, alhamdulillah. Padahal 2 jam kemudian kita mendapat berita bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan. Jadi Allah berusaha menyelamatkan kita dengan keterlambatan pesawat. Atau setahun lagi kita sudah akan menyepakati kontrak bisnis dengan rekan sejawat. Atau selangkah lagi kita hendak menikah, tapi tiba-tiba pasangan kita atau lawan bisnis kita membatalkan sepihak. Kecewa kita. Pada 3 bulan kemudian kita mendapat berita calon kita meninggal dunia, atau rekan bisnis kita ditangkap masuk penjara karena korupsi. Jadi apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kesulitan yang hari ini kita dapati boleh jadi dalam pandangan Allah untuk sementara waktu itu baik bagi Anda, walaupun itu sulit. Selama Allah ridho terhadap kita, selama pahala terus kita dapat. Sebaliknya apa-apa yang membuat kita mudah, harta, tahta, jabatan, atau apapun yang berkaitan dengan dunia, semuanya mudah, belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baik buat kita. Kalau membuat jarak yang jauh antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang kita itu diperlukan dalam melalui hidup dan kehidupan. Kalau kita punya masalah keluarga, maka yang harus cek pertama kali kapan kita tahajud. Kalau baru 6 bulan yang lalu kita tahajud, itu wajar banyak masalah. Kalau kita punya banyak persoalan keluarga, maka yang harus cek pertama kali kapan kita tilawah. Oh, nyata kita tilawah dari 2 bulan yang lalu, sekarang belum tilawah. Banyak masalah yang terberai.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi kalkulasinya luas. Dan itulah ketika Nabi Musa AS belajar kepada Nabi Khidir. Tidak tahan juga Nabi Musa AS ketika mulai dari melobangi perahu, membunuh anak kecil, membangun tembok yang roboh, dan semua dianggap pekerjaan buruk dalam kasat mata Nabi Musa AS. Pada disitulah Nabi Khidir tidak mengajarkan bahwa yang namanya anugerah Allah itu bisa berupa dalam tangan kebaikan dan keburukan, kesedihan dan kesusahan. Ma'asyiral muslimin, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memulai dari ridho. Ridho itu adalah satu anak tangga dari bawah syukur. Ridho itu adalah pijakan awal seseorang untuk terbukanya rasa syukur kita. Kita akan susah bersyukur kalau tidak ridho. Kita akan sulit bersyukur kepada Allah terhadap apa yang kita genggam hari ini ketika tidak ridho terhadap pemberian Allah hari ini. Kita akan sulit bersyukur terhadap kondisi kita hari ini kalau memang kita tidak kenal ridho atas semua ketetapan hidup yang Allah tetapkan kepada kita hari ini. Ridho itu diperlukan. Pijakan awal untuk lahirnya rasa syukur. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita berupa keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, maka ridho di situ adalah kesiapan kita untuk menerima semua amanah-amanah itu. Bila jadi pejabat, kita siap menerima amanah itu dalam konteks ridho atas keputusan Allah. Jika kita mendapat uang banyak, kita ridho atas keputusan Allah. Dalam konteks ridho itu siap menerima amanah. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesulitan hidup, kerumitan hidup, keterbatasan rezeki, maka ridho di situ adalah kebersihan hati kita seorang hamba untuk selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semua pujian dan tentu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam sebuah cerita singkat, Umar bin Khattab melakukan sidang. Ada komplain di Homs, masyarakat komplain pada gubernurnya Sa'id bin Amir. Dia kalau datang ke kantor matahari sudah naik, dia kalau malam tidak mau melayani. Kemudian dia sedikit sekali berbicara. Dan sehari dan sebulan tidak hadir. Dikonfrontasi oleh Umar bin Khattab. Silakan dijawab oleh gubernur. Saya sebenarnya suka menjawab ini, tapi apa boleh buat? Saya tidak punya apa-apa. Maka sebelum saya berangkat, saya tidak punya membantu, maaf. Maka sebelum saya berangkat, saya mau masak roti dulu buat keluarga saya. Sudah selesai, saya berangkat. Yang kedua, masalah mendengarkan. Yang kedua, saya malam hari sudah membagi waktu malam untuk tamadun kepada Allah, siap untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, seperti saya katakan tadi, saya tidak punya apa-apa. Jadi saya harus mencuci pakaian sendiri dan mengerikan. Namun rupa itulah yang saya tidak datang sana. Yang terakhir, wahai Umar bin Khattab, waktu saya kafir, saya melihat dengan mata kepala sendiri sahabat Hubaib bin Ali disiksa oleh kaum Quraisy. Lalu diejek bahwa kalau ingin kamu lepas dari siksaan, maka kasih Rasulullah. Maka Hubaib mengatakan, demi Allah, saya tidak rela tidak rela. Rasul tertusuk tulis, sementara saya senang. Subhanallah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya terniat-niat peristiwa itu karena tidak bisa membantu Hubaib bin Ali. Itu yang membuat saya jarang berbicara. Puas mendengar ini semua kata, lalu mengambil uang dan memberikan kepada gubernur dari Sa'id bin Amir untuk dibeli pakaian dan makanan. Sampai di rumah istri yang dipanggil, wah istriku ini ada uang dari Khalifah. Istriku punya pendapat yang lebih baik. Kata istrinya, wah uang itu tidak ada. Kalau menurut Anda, bagaimana kalau uang ini kita sedekahkan kepada yang membutuhkan? Kita infakkan kepada fakir, miskin. Lalu begitu. Justru dengan begitulah kita sudah punya tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya akan susah lagi hidupnya, akan buruk lagi, kalau punya uang, kalau punya makanan. Tapi begitulah cara gubernur ini mensikapi rasa syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara sang gubernur menikmati
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ibadah singkat ini marilah khatib mengajak wabil khusus untuk diri khatib pribadi untuk senantiasa melipatkan rasa syukur kita dan merawat rasa syukur kita. Karena dengan proyek hidup kita selain sabar, syukur ditambah nikmat, la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ridho tadi mulai kita biasakan. Ridho itu akan menutup prasangka. Jadi ketika ridho menutup segala prasangka, maka syukur itu akan lahir dan muncul dengan seketika. Dan dia lahir dari sebuah kesadaran dalam hati yang paling dalam, bahwa tidak ada satupun manusia seorang pun yang bisa memiliki segala sesuatu. Saya ulangi, ketika kita ridho, maka itu akan membuat syukur lahir seketika. Lahir dari sebuah kesadaran dari hati yang paling dalam, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki dan memegang sesuatu, segala sesuatu. Karena segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita milik Allah, kesenangan kita Allah juga yang memberikan. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua sikap ridho dan syukur inilah yang akan membuat nikmat kita itu akan menjadi double, menjadi ganda. Kita tidak akan hanya menikmati jasa dia saja, fisik saja, tetapi jauh yang lebih penting dari itu semua adalah ketika kita ridho dan syukur, belayan kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita untuk mengarungi warna-warna kehidupan kita, insyaallah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyan hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa na'udzubika min qala sidqi wa abidni mubada sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa qad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala ishrati syari'atik wa sibillahumma rabbiyataha wa atimuddaha wa ahdiha subulaha wa mahabidulika alladhi la yabmu wa shrah suduraha bi faydil imani wa jamili tawakkuli alaih wa ahiha bi ma'rifatik wa biha syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Aqimus shalah.